Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda asal-usul dari Sungai Lematang. Sungai Lematang yang ada di Sumatera Selatan. Bagaimana kisah legenda, sejarah, mitos, dan misteri dari Sungai Lematang ini? Silakan disimak berikut ini. Nama Sungai Lematang konon diambil dari nama dua tokoh yang memenangkan sebuah perang di daerah sungai ini. Konon pada zaman dahulu kala, di kawasan sungai ini terjadi sebuah pertempuran yang sangat sengit antara pasukan Lim, keturunan bangsa Cina, dan juga Atung Bungsu, seorang yang cukup sakti kala itu. Pertempuran yang berlangsung alot tersebut dimenangkan oleh Atung Bungsu. Dan untuk mengenang kedua tokoh dalam pertempuran, yaitu Lim dan Atung, maka nama sungai tempat bertempur tersebut kemudian dinamakan Sungai Limatung. Dan lama-kelamaan namanya kemudian bergeser pengejaannya menjadi Sungai Lematang hingga saat ini. Adapun Sungai Lematang adalah salah satu sungai yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan. Sungai ini dikenal sebagai salah satu dari Batanghari 9 atau 9 sungai besar yang mengalir di Sumatera Selatan. Bagi masyarakat Kabupaten Lahat, Sungai Lematang merupakan salah satu ikon penting yang perlu tetap dilestarikan. Di Sungai Lematang pernah ditemukan jenis perahu zaman dulu yang disebut dengan nama biduk. Biduk, ya, dahulu di sungai ini sering dilewati kapal roda lambung yang menelusuri daerah dan kemudian singgah untuk menjual barang dagangannya. Dari sini pula asal muasal nama kota Lahat lahir, yaitu ketika kapal meninggalkan daerah yang disinggahi, maka orang setempat pulang dari pinggir Sungai Lematang yang dalam bahasa Lahatnya adalah larat, yang artinya pergi. Lebih lanjut, terkait dengan Sungai Lematang, ada juga sebuah kisah legenda, yaitu tentang Puyang Bage. Dan berikut adalah kisah lengkapnya. Tersebutlah tokoh sakti pada zaman dahulu bernama Puyang Bage. Pada masa mudanya, Puyang Bage tidaklah menunjukkan keajaiban atau hal-hal yang menonjol, dan bahkan ia sering menjadi ejekan dan hinaan banyak orang. Hingga pada suatu ketika, saat ia menerima lagi ejekan dan juga hinaan karena sudah habis kesabarannya, maka akhirnya orang yang menghinanya itu kemudian dibunuhnya. Berita tentang pembunuhan itu pun tersebar, dan akhirnya Puyang Bage dikenakan denda 100 ringgit oleh Sunan Palembang. Orang-orang kampung mengerti apabila Puyang Bage tidak dapat membayar denda tersebut, maka pasti ia akan dijatuhi hukuman mati. Seluruh sanak famili Puyang Bage kemudian berkumpul dan bermupakatlah untuk mendapatkan uang sejumlah tersebut. Namun, setelah berbagai upaya dilakukan, uang tersebut tidak bisa terkumpul. Puyang Bage sadar bahwa nyawanya terancam, dan pada suatu hari setelah mupakat dengan istrinya, yaitu Putri Kebayoran, maka kedua suami istri tersebut kemudian melarikan diri dari dusun dan kemudian menuju ke wilayah Bengkulu. Setelah susah payah menempuh perjalanan jauh, sampailah ia di Bengkulu, dan kemudian ia diterima baik oleh penguasa Bengkulu, yaitu Ratu Alas. Demikianlah Puyang Bage tinggal di Bengkulu dari tahun ke tahun, dan akhirnya sampailah ke tahun yang ketiga. Dan pada suatu hari, ia pun dipanggil oleh Ratu Alas. Dan Ratu kemudian menanyakan apa sebabnya ia sudah sedemikian lama tidak pernah kembali ke kampung halamannya. Apakah Puyang Bage tidak mempunyai sanak keluarga lagi di kampungnya? Dengan berterus terang, dikemukakannya kepada Ratu Alas apa sebabnya ia meninggalkan kampung halamannya. Dari cerita inilah mengertilah Ratu Alas bahwa Puyang Bage adalah orang yang berani dan mungkin sekali mempunyai banyak kesaktian. Tersebutlah berita bahwa di daerah Ratu Alas terdapat seekor ular yang sangat besar dan selalu mengancam keselamatan penduduk.
Sudah banyak korban yang ditimbulkan oleh ular tersebut. Sudah banyak hulu balang yang diperintahkan untuk membunuh ular tersebut, namun tidak ada yang berhasil. Bahkan tidak ada yang berani mendekatinya. Ratu Alas kemudian mengemukakan kepada Puyang Bege, sekiranya ia dapat dan sanggup untuk membunuh ular tersebut, maka ia akan memberinya banyak hadiah sebanyak denda yang harus dibayarnya kepada Sunan Palembang. Tawaran Ratu Alas ini pun disambut oleh Puyang Bege dengan sangat gembira. Dan pada suatu ketika, pergilah Puyang Bege ke tempat ular yang dimaksud dengan diiringi oleh para hulu balang. Setibanya di tempat ular itu, maka hulu balang dari jauh menunjukkan bahwa di sanalah ular tersebut berada. Puyang Bege pun segera maju, dan benarlah seperti yang ditunjukkan hulu balang tadi. Ular itu dalam keadaan tertidur dan mulutnya sedang menganga, dengan gigi yang sangat tajam dan juga besar. Dengan langkah tegap dan penuh keyakinan, kemudian didekatinya ular itu, dan kemudian dipukulnya kepala ular tersebut dengan sebatang rotan semambu yang merupakan pekakas dari Puyang Bege. Ular yang besar itu kemudian menggelepar-gelepar sejenak, lalu mati seketika itu juga. Para hulu balang serta orang-orang yang melihat kemudian tertegun heran melihat keberanian serta kesaktian dari Puyang Bege dengan senjatanya tersebut. Dengan rasa lega dan kemudian gembira, pulanglah mereka dan lalu melaporkan kepada Ratu Alas bahwa ular tersebut sudah mati. Karena suka hatinya, maka Ratu Alas memenuhi janjinya. Keesokan harinya, dengan bekal 100 ringgit, berangkatlah Puyang Bege ke Palembang bersama istrinya untuk menghadap Sunan Palembang. Setibanya di Palembang, ia menemui Sunan untuk membayar denda. Rupanya Sunan berbaik hati. Denda yang seharusnya mesti dibayar itu sudah dihapuskan, dan Puyang Bege kemudian dibolehkan kembali ke kampung halamannya. Ia pun segera meninggalkan Palembang, mudik ke Sungai Musi, dan akhirnya tiba di muara Sungai Lematang. Setibanya di muara Sungai Lematang, ia berhenti dan timbullah keinginannya untuk tinggal di sana. Ia tertarik akan lalu lintas yang ramai di sungai itu oleh para pedagang. Tetapi rupanya ia bukan mau berdagang atau berusaha, melainkan kemudian malah merampok setiap orang yang melalui Sungai Lematang tersebut. Berita tentang perampokan ini pun lambat laun terdengar oleh Sunan Palembang, dan kemudian lalu dikirim hulu balang untuk menangkap perampok ini, tetapi tidak kembali ke Palembang. Kemudian dikirim lagi 4 hulu balang, namun tidak juga kembali. Semuanya ditangkap oleh Puyang Bege. Puyang Gumai, penguasa hulu Sungai Lematang, akhirnya mendengar kabar tersebut. Apalagi ada juga orang-orangnya yang tidak kembali dalam perjalanan ke Palembang melalui Sungai Lematang. Untuk menyelidiki hal tersebut, Puyang Gumai kemudian mengutus orang-orangnya. Setelah utusan berangkat dan tiba di muara Sungai Lematang, maka dari jauh mereka pun berteriak, "Tungguan Gumai!" Suatu kata sandi yang hanya diperuntukkan dan dimengerti oleh orang-orang turunan Gumai saja. Mendengar ucapan dan tungguan Gumai itu, tahulah Puyang Bege bahwa yang datang itu adalah dari keluarganya sendiri, dan kemudian mereka pun diperkenankan untuk mendarat. Mereka lalu bertemu, dan dalam pertemuan itu disampaikanlah pesan dari Puyang Gumai agar Puyang Bege kembali saja ke Gumai. Sebenarnya Puyang Bege ingin pulang, tetapi ia masih menunggu istrinya yang sedang hamil, hingga akhirnya nanti melahirkan. Maka setelah anaknya besar, ia berjanji akan kembali ke Gumai. Dan benar saja, setelah anaknya lahir, kemudian diberi nama Sentan, dan setelah besar, lalu Sentan pun disuruh ikut pulang ke Gumai bersama para utusan terdahulu. Ketika mereka berangkat, kemudian 4 orang hulu balang Sunan yang ditawannya, kemudian dengan kesaktian Puyang Bege, didorongnya mereka ke Sungai Lematang, lalu mereka pun menjelma menjadi buaya. Setelah itu,
Puyang Bege meninggalkan Muara Lematang menuju Berumbung Matahari, tempat asal mula Gumai. Akan tetapi, setibanya di Gumai, ia merasa kecewa karena para penduduk kurang menghormatinya lagi. Tidak lama kemudian, ia pun berkemas dan meninggalkan Gumai dan kembali ke Muara Lematang. Di Muara Lematang inilah ia akhirnya meninggal dan dikenal dengan sebutan Puyang Muara Lematang atau Singa Lematang. Itulah kisah legenda dari Sungai Lematang. Dan terlepas dari kisah legendanya, faktanya Sungai Lematang adalah salah satu sungai yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan. Sungai ini dikenal sebagai salah satu dari Batanghari 9 atau 9 sungai besar yang mengalir di Provinsi Sumatera Selatan. Sungai Lematang mengalir melewati 5 kabupaten kota, antara lain Kota Pagaralam, Kabupaten Lahat, Kabupaten Pemukal Abab Lematang Ilir, Kota Prambumuli, dan juga Kabupaten Muara Enim. Hulu Sungai Lematang berada di kaki Gunung Patah yang masuk dalam rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Sumber air Sungai Lematang berasal dari 3 mata air, yaitu Ayek Puding, Ayek Ringkeh, dan juga Ayek Basema, yang terdapat di area hutan adat Mude Ayek Tebat Benawa, Kota Pagaralam. Hutan adat ini termasuk mata airnya dijaga dan dikelola oleh masyarakat adat Puyang Kedung Samad. Sungai Lematang bermuara di Sungai Musi, tepatnya di Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim. Lokasinya muaranya dijuluki sebagai Muara Lematang. Muara Lematang juga dijadikan sebagai nama desa setempat. Hal ini dikarenakan letak desa yang berada di ujung muara Sungai Lematang. Sungai Lematang memiliki nilai sejarah dan budaya yang signifikan bagi masyarakat setempat. Dipercaya sebagai tempat kelahiran dewa-dewi dalam mitologi suku Lematang. Oleh karena itu, sungai ini dijaga dan dihormati sebagai simbol kehidupan dan juga kesuburan. Ya, itulah sekilas terkait dengan Sungai Lematang, terkait dengan asal-usul nama Sungai Lematang dan juga sejumlah kisah legenda yang ada di Sungai Lematang, termasuk kisah dari Puyang Bege. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Boring Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu terkait dengan asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di Sumatera Selatan maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.